Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi bahasan tema judulnya kalau ngomong soal semesta dan Tuhan, jangan baperan ya. Kalau ngomong soal semesta dan Tuhan, jangan baperan. Teman-teman, sebenarnya saya selalu bilang bahwa ketika saya membicarakan semesta, membicarakan Tuhan, bukan berarti saya orang yang paling tahu ya. Tetapi ya, kalau supaya bisa bicara, saya harus seolah-olah sok tahu. Karena kalau tidak tahu ya saya nggak bikin video lah. Anggap saja ini sebagai pemantik Anda untuk merenung dalamnya. Muncul tesis, antitesis, sintesis, dan seterusnya. Kok temanya begitu sih? Begini, jadi beberapa waktu lalu, ya udah lewat sih, saya itu tergelitik dengan colekan seorang teman, ya. Dia mencolek saya di statusnya teman saya juga. Jadi dua-duanya teman ini. Jadi saya dicolek itu komennya bilang, intinya adalah dia kok statusnya teman Mas Arif seperti ini sih gitu loh, dan dia merasa tidak nyaman dengan status teman saya gitu. Nah, status teman saya itu apa sih? Jadi status teman saya itu intinya gini sih, bahwa yang meninggal karena COVID-19 di Indonesia itu angkanya prosentasenya kan cuma sekian persen ya, sangat sedikit dibandingkan jumlah penduduk Indonesia. Tapi pemberitaannya membuat lebay gitu. Saya tidak berpihak kepada siapapun. Dari angka statistik begitu, ya memang angkanya begitu. Nah, tapi yang komentar ini bilang bahwa jangan begitu dong, itu kan meremehkan nyawa manusia. Lalu nyawanya para tenaga kesehatan, dokter dan sebagainya itu cuma dihargai sebagai angka-angka yang kecil. Itu kan mereka, satu orang itu nilainya setara sekian orang. Ibaratnya satu menganggap bahwa kalau kita bicara manusia ya jangan, nyawa manusia ya jangan pakai statistik gitu sih gitu loh. Apalagi soal kematian. Sementara teman saya satunya ya dia bicara angka. Nah, saya mencoba untuk melampaui, tidak berpihak kemanapun karena keduanya teman saya. Dan saya memang membiasakan untuk melampaui kubu pro dan kontra ya. Karena saya tidak mau kejebak di situ. Terus sebetulnya yang menjadi menarik adalah, jadi saya berpikir kadang tuh, ini kira-kira Tuhan tuh punya perasaan nggak sih gitu. Sebenarnya Anda udah tahu ya bahasan-bahasan sebelumnya tentang Tuhan itu seperti apa, bagaimana, di mana Tuhan itu maha meliputi dan sebagainya. Nah, sekarang saya mau bicara tentang Tuhan dalam kacamata orang umumnya. Jadi saya turunkan level pemahaman. Jadi dalam level pemahaman ini, yang saya turunkan ini, saya berpikir, Tuhan punya perasaan nggak sih? Maksudnya begini, sekarang saya mau tanya kepada Anda, kalau Anda punya sebuah alat yang itu Anda tinggal pencet tombol, Anda bisa menciptakan tsunami yang bisa membunuh ribuan orang. Ya, kira-kira Anda mau melakukan itu nggak sih? Kalau Anda punya alat seperti itu. Ya, saya yakin bahwa Anda tidak akan melakukan itu, ya. Karena Anda punya nurani, Anda punya perasaan, bahasa gampangannya. Masa sih tega membunuh banyak sekali orang dengan alat pencipta tsunami? Misalnya Anda memiliki alat itu. Nah, sekarang kita kembalikan kepada Tuhan. Tuhan kan sebenarnya adalah zat yang kita secara umum pahami sebagai zat yang berkuasa, maha kuasa, bisa menciptakan apapun termasuk menciptakan tsunami. Sehingga bukan dalam maksud nyamain-nyamain ya, tapi kan mirip seperti Anda tadi punya kemampuan untuk menciptakan tsunami yang membunuh ribuan orang. Nah, ketika saya tanya Anda, kan Anda nggak tega dong menciptakan tsunami membunuh banyak orang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Tuhan kan menciptakan gempa bumi yang membunuh banyak orang, menciptakan tsunami, menciptakan badai, menciptakan banjir, apapun itu ya. Yang intinya adalah akhirnya membunuh banyak orang. Nah, dalam sudut pandang itu, pertanyaan akal saya, Tuhan berarti punya perasaan nggak sih? Kan tega banget tuh membunuh banyak orang. Kalau dari sudut pandang
simpelnya kan ya suka-suka Tuhan, orang ciptaannya kok mau diapa-apain semau-maunya dia kok. Iya, tapi berarti kan tega. Itu loh maksud saya. Nah, ketika saya berpikir dari sudut pandang yang bawah ini, akhirnya jadi jelimet gitu. Sehingga saya kembalikan lagi kepada level pemahaman yang atas, bahwa ketika kita bicara Tuhan dan mekanisme semesta, kita nggak boleh menggunakan sudut pandang manusia. Karena manusia punya kepentingan. Sebagaimana saya bilang di video terdahulu, sebenarnya banjir, tsunami itu bukan masalah bagi Anda selama itu tidak ada kaitannya dengan Anda. Kecuali yang jadi korban keluarga Anda, kerabat Anda, orang yang Anda cintai, Anda baru menganggap itu masalah. Nah sekarang kan, tapi kan jadi sebenarnya Tuhan mencintai manusia nggak sih? Kok sampai menciptakan bencana dan sebagainya dan sebagainya. Ini sebuah diskusi yang sangat menarik sebetulnya di kepala, walaupun ujung-ujungnya saya tarik lagi ke pemahaman yang lebih tinggi untuk membicarakan Tuhan tidak seperti itu. Cuman akhirnya saya mikir kalau dari sudut pandang yang tadi yang lebih bawah, bahwa jangan-jangan Tuhan itu memandang manusia ya hanya angka-angka semesta saja, angka-angka statistik. Dan Tuhan itu memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan kepentingan manusia. Maksudnya gini, kalau misalkan katakanlah Tuhan melihat bumi ini perlu jeda sejenak ya, bumi perlu recovery, lubang ozon perlu diperbaiki dan sebagainya, alam perlu dipulihkan, maka kadar polutan harus turun dan sebagainya, yang ujungnya adalah aktivitas manusia harus dihentikan, sehingga terciptalah COVID-19 misalnya atas kehendak Tuhan, sehingga terjadilah sekarang recovery bumi. Tapi kan dampaknya ekonomi jadi resesi, kemudian banyak juga orang yang meninggal karena COVID-19. Nah, di situ kan kita bisa lihat bahwa sebenarnya Tuhan itu bukan masalah tega atau tidak, tetapi Tuhan memiliki prioritas yang lebih penting dibandingkan nyawa manusia. Jadi bumi itu, kelangsungan bumi bisa jadi lebih penting dibandingkan nyawa manusia. Sehingga saya mikir, jangan-jangan banyak diantara kita tuh kegeeran, merasa kita tuh makhluk penting, yang merasa kita tuh diprioritaskan, padahal Tuhan memprioritaskan jauh yang lebih besar lagi. Keberlangsungan kehidupan yang lebih besar lagi, keberlangsungan semesta. Bukan mikir masalah lu gitu loh. Nah, karena kegeeran inilah akhirnya orang tuh kadang baperan, ya. Kadang sangat menggunakan perasaan. Memang hidup permainan rasa, tapi jangan mau dipermainkan rasa. Nah, baper itu kita dipermainkan dan diperbudak rasa. Jadi saya balikin lagi, sebenarnya Tuhan baperan nggak sih? Tuhan punya perasaan nggak sih? Tuhan tega nggak sih? Saya kembalikan jawabannya ke Anda dalam level pemahaman Tuhan yang bawah ya, bukan dalam pemahaman Tuhan yang level atas, di mana kita tidak bisa menjangkau dengan akal pikiran manusia. Cuman kalau kesimpulan saya dari sudut pandang ini ya, menurut saya kita sebagai manusia jangan kegeeran bahwa sebenarnya Tuhan memiliki prioritas-prioritas yang jauh lebih penting dibandingkan kita. Jadi kalau beliau ibaratnya berkata, bumi kayaknya perlu dihilangkan separuhnya jumlah manusia supaya begini-begini. Ya tidak pakai babi bu, tidak pakai kasihan-kasihan, tidak pakai nyawa manusia, semuanya hanya angka kok. 50% habis. Anda nggak suka? Oh dia maha kuasa kok, mau apa? Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.